sampaikan tadi. Jadi intinya gitu ya, ketika kita menghitung atau menganalisis suatu struktur baja maupun beton ya, maka kita mutlak harus memahami eh, atau kita harus mampu menghitung pertama di mekanika bahan gitu ya, kemudian di eh, mekanika tekniknya yaitu menghitung momen, menghitung lintang atau shear ya, kemudian menghitung aksialnya itu mutlak harus kita bisa kuasai gitu ya. Karena apa? Karena kita berangkat analisis suatu penampang kebutuhan penampang baik itu baja tarik ataupun baja tekan atau lentur seperti materi kita ini ya berangkat dari eh, perhitungan ataupun hasil analisis dari mekanika tekniknya ya. Jadi eh, desain suatu baja maupun beton itu sebenarnya itu sudah apa eh, sudah beberapa kali tahapan analisis keilmuan di sana gitu ya. Artinya pembelajaran ya, yaitu ya dia harus sudah clear di pemahaman terhadap yang saya sebutkan tadi ya, mekanika bahan, mekanika teknik ya. Nah, kecuali memang di aplikasi ya. Kalau aplikasi mungkin sudah tersedia semua, tinggal kita entry selama kita nanti benar mengentry, kemudian memasang atau mengentry juga eh, apa namanya material propertiesnya, kemudian bebannya, ya kita langsung aman ya. Tapi memang eh, idealnya tetap kita harus memahami prinsip-prinsip dari suatu analisis struktur ya sebelum kita menguasai aplikasi. Karena apa? Aplikasi yang kita eh, gunakan misalnya di dalam suatu desain konstruksi ya memang perlu di cross check juga kebenarannya ya. Tidak mutlak langsung ketika kita percaya sepenuhnya dengan aplikasi ya. Karena apa? Karena aplikasi itu prinsipnya adalah suatu alat ya. Ketika kita entry misalnya sampah, maka dia akan nanti memproses sampah juga ya. Sehingga di sini mutlak kita harus mengetahui prinsip-prinsip dasar dari suatu analisis struktur ya. Oke, kita lanjut kalau memang tidak ada pertanyaan ya. Kembali lagi ya, di sini adalah kita untuk mencari seberapa besar sebenarnya atau seberapa nilai posisi dari titik pusat dari penampang ini. Ya. Maka ini tadi kita bagi dua sudah zonanya, zona A ya, ini zona B ya. Jadi titik pusat kita hitung nanti jaraknya dari nol, nolnya dari atas ini ya. Nah, kemudian ini adalah luasan dari zona A, 8 kali 1,5 ya. Kemudian ini adalah titik pusatnya terhadap titik pusat terhadap nol ya, 0,75 ya. Kita percepat ya. Kemudian ini adalah zona 2 ya, yaitu 6 kali 12 ya, 6 kali 12. Ini sorry, bukan 12 ya, tapi 2 ya. 6 kali 2 ya, luasannya. Kemudian titik pusat terhadap nol ya, titik pusat si zona B ini ya, berarti 6 bagi 2 3 ya. Sini kan titik pusatnya ya, titik pusat bangun ruang untuk persegi panjang ya. Di sini ya setengah ya, berarti 3 ditambah di sini 1,5 ya, maka di sini 1,5 tambah 3 ya. Kemudian dibagi 24 luas total ya, luas total dari penampang ini. Maka didapat nilainya adalah jarak titik pusat dari titik atas ini atau sisi atas ini adalah sebesar 2,625 inch ya. Kemudian kita konversi ke mili ya, ini hasilnya. Nah, ini adalah kita sudah dapatkan nilai sentroidnya atau titik pusatnya ya. Jadi posisinya persis di sinilah ya. Ini arah X dan ini adalah arah Y. Nah, ini ya. Nah, kalau titik pusat manusia ya pasti tahu masing-masing ya punya pusat. Nah, itu asumsinya gitu ya. Kalau dibangun ruang ini ya titik pusat bangun ruang ini adalah di sini ya dengan jarak 2,6 ini tadi ya. Kalau manusia masing-masing ya posisinya ya di udelnya bahasanya itu kan pusatnya di situ ya. Nah, ini dibangun ruang seperti ini ya. Oke, ini yang inersia ya. Kita menghitung ke inersia ya. Nah, untuk menghitung inersia bangun ruang persegi panjang ya, kembali lagi nanti kita cek rumusnya ya.
ini kembali lagi ini adalah di mekanika bahan ya. Inersia adalah sama dengan B dikali H pangkat 3 per 12. Ini rumusnya ya. Rumus dari suatu penampang persegi panjang untuk menghitung inersianya. Nanti bangun ruang misalnya lingkaran, kemudian segitiga ya, limas itu masing-masing rumusnya berbeda. Nah, ini adalah kebetulan untuk persegi panjang ya. Maka ini rumusnya ya, inersia adalah B kali H pangkat 3 ya. Makanya di sini adalah B ya, B kali H pangkat 3. Ini B-nya adalah 8 ya untuk area 1 ya atau zona A. Kemudian ini adalah untuk menghitung momennya ya. Momen dari karena momen inersia ya. Jadi luas penampang yang A terhadap titik pusat ya. Jadi ini 8 B, ini adalah H ya. Kemudian ini adalah titik pusat si area A ini terhadap titik pusat keseluruhan bangunan. Tadi kan bangun ruang ini tadi kan 2,65 ya. Berarti jaraknya dari sini ya, kita bisa perhatikan ya. Nah, ini dari sini ke sini titik pusatnya ini adalah nilainya ini 1,875 ya. Itu untuk zona yang ke A ya. Kemudian zona yang B ya. Di sini adalah 2 kali 6 ya dibagi 12. Ini tadi hanya adalah 6, ininya B adalah 2. Nah, ini sama ya. B dari kali H ya. Kemudian ini 1,875. Nah, kebetulan nilainya sama dengan yang di sini ya. Tapi jangan terkecoh ya, nggak mutlak harus sama. Ini sebenarnya jarak dari nilai B ini ya, titik pusat B ini ya, titik pusatnya tadi 3 dari sini terhadap titik pusat bangunan di sini ya. Jadi ini sebenarnya ini ya. Nah, ini. Kebetulan aja nilainya sama antara yang di atas dan yang di bawah ya kalau di sini ya. Jadi nanti kalau misalnya kita tambah aja sedikit misalnya di sini nanti menjadi 8 ini ya. Ya jangan ini pasti akan sudah berbeda ya jarak titik pusatnya. Oke, kita dihitung sudah dapatlah nilainya adalah inersia sebesar 122,6 ya di sini ya. Kemudian kita konversi ke milimeter ya, pangkat 6 ya. 10 pangkat 6. Hasilnya ini ya untuk dapat inersia ya. Kembali lagi ya, kalau di tabel baja ya, profil baja pastinya sudah dilampirkan nih semua ya untuk penampang ya. Ini luas penampang, sentroid, momen inersia ya, ini sudah ada di tabel baja sebenarnya ya. Kita sudah dimudahkan lah karena sudah diberi oleh si produsen ya ketika kita misalnya menggunakan baja D seperti ini di situ sudah dilampirkan ya. Nah, nilai-nilai yang dilampirkan di tabel tadi itu ya proses perhitungannya seperti ini ya. Baik itu perhitungan momen inersianya, nilai inersianya ya, tuh sentroidnya sebenarnya prosesnya sama seperti ini ya. Nah, kenapa perlu kita hitung seperti ini? Ya, tak khawatirnya ya, yang kita dapatkan informasi hanya profil baja, tapi tidak dapat nilai-nilai yang di sini ya. Mau tidak mau kita harus menghitungnya gitu ya. Caranya ya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita mencari modulus elastis ya. Modulus elastis itu adalah rumusnya adalah eh, inersia kali sentroidnya ya, titik sentroidnya tadi di sini ya, titik sentroidnya ya. Nah, titik sentroidnya. Nah, untuk mencari nilai eh, modulus elastis atau nilai satuan S ini, itu kita harus gunakan eh, titik pusat yang terbesar yang mana, apa dari atas atau dari bawah, gitu ya. Kan ada dua ini ya. Ini misalnya tadi titik pusat 2,8 berapa tadi? 2,625 ya. Nah, di sini kan kita bisa tahu jaraknya ya. Tinggal dikurang dari 7,5 ya. 7,5 dikurang ini ya. Pastinya lebih besar sini yaitu sekitar 3, sekian sekian lah. Makanya nanti di sini yang kita gunakan adalah sentroid yang ini adalah yang terbesar ya dari sebuah penampang itu dari nilai yang dari bawah atau dari atas nanti
cek nanti nilainya yang mana yang lebih besar. Ya, seandainya misalnya lebih besar nilai 2,625, berarti di sini tidak perlu ini ya perhitungan, langsung kita gunakan aja 2,65 misalnya ya. Yaitu nilai S adalah inersia per C ya, sehingga dapat nilainya ini. Nah, kembali lagi di tabel baja sebenarnya sudah ada ini ya, modulus elastisitasnya atau notasinya S di situ ya. Nah, sudah dapat nilai satuan S-nya ini atau modulus elastis, kita bisa sudah menghitung kemampuan dari si penampang ini ya. Nah, kalau hitung-hitungannya sebenarnya stepnya mudah aja kan, tapi persoalannya bisa nggak atau bisa memahaminya nggak gitu ya. Oke, rumusnya tinggal di sini ya, momen leleh atau momen elastis si penampang ini tadi adalah sebesar 141,3 kilonewton. Artinya apa? Artinya bahwa si penampang ini dia mampu memikul beban momen ya sebesar tidak boleh lebih dari 141,3. Ini batasan elastisnya ya. Kalau misalnya beban beban P ini kita dapatkan misalnya ada struktur ya, balok misalnya ya. Kemudian ada P di sini ya, beban P ya, bisa dari roda kendaraan misalnya atau ada orang di sini berdiri gitu ya di balok ini. Kalau dia menghasilkan momen sebesar misalnya 140 ya, 140 kilonewton, maka struktur ini aman ya. Dengan menggunakan penampang seperti ini kita di struktur kita ini berarti dia masih aman ya. Melendut dia memang melendut tapi ketika nanti si P ini keluar dari ini, maka dia akan kembali seperti semula, ya. Tapi misalnya si P ini berdiri di sini ya, kemudian nilainya ternyata hasilnya misalnya 150 misalnya kilonewton. Maka ini melendut, memang tidak langsung putus ya, tidak, tapi melendut, tapi melendutnya akan permanen. Karena apa? Dia sudah melewati batas momen lelehnya atau momen elastisnya ya. Jadi nanti ketika keluar nanti si P ini dari balok ini atau dari jembatan ini misalnya, ia akan permanen melendut ya, tidak lagi kembali seperti semula. Kalau hasil dari si P ini tadi momennya adalah 150 gitu karena batasan elastisnya si penampang ini si 141,3 kilonewton ini gitu ya. Itu ininya apa namanya eh, pemahamannya atau gambarannya untuk apa kita menghitung dari ini ya. eh, Fungsinya atau kegunaan kita menghitung si kekuatan penampang ini ya gitu. Ini batas leleh ya, batas leleh. Seperti yang saya sampaikan tadi adalah grafiknya adalah ya grafiknya elastis ya batas. Kemudian ini ada elastis, kemudian ini zona plastis. Artinya apa? Artinya beban si 141 ini ada batasnya di sini ya, FV-nya di sini. Tegangannya adalah batasnya di sini ya. 141. Jadi jangan coba-coba kita memberi beban nanti di struktur ini melebihi 141,3 kilonewton ini ya. Kalau kita menginginkan struktur kita tadi itu masih bersifat elastis ya, masih bersifat elastis. Oke, kita lanjut ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya maksudnya ya. Kemudian untuk menghitung nilai momen plastisnya ya, kita nanti di sini ya. Kita terlebih dahulu menghitung nilai Z ya. Z atau modulus plastis. Rumusnya ini tadi ya, tetap ini B kali H kali titik pusatnya, kemudian ini juga nilai B kali H titik pusatnya untuk zona B ya. Zona B, ini zona A. Hasilnya adalah ini ya. Selanjutnya kita lanjut ya. Ini tadi momen eh, momen modulus plastisnya ini sekarang momen plastis yaitu FY kali Z ya. Udah dapat hasilnya adalah sebesar ini. Jadi 255 si penampang tadi dia mampu memikul beban maksimum 255,1 kilonewton ya si penampang T tadi ya.
Ini batas plastisnya, batas putusnya ya. Jangan sampai kita coba-coba memberi beban pada balok, misalnya kita menggunakan penampang tadi melebihi 255. Kalau 256 misalnya ya, udah melebihi 256, maka ini dipastikan si struktur balok kita ya, ini tidak hanya saja melendut, tapi sudah langsung putus, gagal ya. Karena apa? Dia sudah melewati dua batas ya, batas elastis sudah terlewati, kemudian batas plastis juga terlewati. Jadi ini langsung putus, struktur putus. Jadi tidak lagi melendut misalnya gitu ya. Tidak lagi ya, sudah putus total lah ya. Nah, batasnya adalah 255,1 kilonewton ya. Nah, kalau kita bandingkan atau faktor penampang atau safe faktornya ya, itu 1,8. Artinya apa? Perbandingan dari kekuatan elastis ke plastis ya, rasionya ya, itu 1,8 ya, si penampang tadi itu ya. Kalau eh, misalnya kekuatannya satu, berarti maksimum momen plastisnya 1,8 gitu ya. Karena perbandingan 1,8. Jadi itu ya, itu kekuatannya itu tadi, batas plastisnya 255. Kalau sudah melewati batas 25 plastisnya, berarti strukturnya dipastikan akan putus total atau gagal ya, runtuh ya. Kalau masih batas elastis ya, melewati batas elastis ya, struktur memang tidak runtuh atau tidak putus atau tidak gagal, tapi hanya terjadi melendut ya. Nah, kalau sudah melebihi melendut maksimumnya ya, akan mempengaruhi tentu ini apa namanya, komponen-komponen struktur yang lainnya ya, bisa plat lantai bisa rusak, kemudian dinding bisa retak gitu ya. Terus batasnya tetap kita harus mendesain itu ya, sesuai dengan SNI. Kita hanya mampu atau kita diperkenankan desain-desain kita ya tidak melampaui batas momen, tidak melampaui batas plastisnya ya, tapi kita batasnya ya di sini aja ya, momen leleh di sini ya, batasnya ya. Jadi di sini eh, batasnya. Artinya apa? Artinya kalau kita ketika kita semuanya mengikuti prosedural ya, perhitungan yang diarahkan oleh SNI, ya pastinya kecil kemungkinan struktur bangunan itu aman gitu ya, tidak akan terjadi kegagalan struktur ya. Nah, pertanyaan yang Pak, kenapa bisa struktur-struktur mengalami kegagalan ya? Tentu banyak faktor ya. Pertama, eh, ya bisa kekeliruan dalam analisis bisa juga, atau di ini ya, di dalam tahapan pelaksanaan juga seringkali ini ya bisa berdampak ke dalam struktur. Contoh apa ya tadi ya, perencanaan kita misalnya menggunakan mutu baja FY300, ternyata di dalam pelaksanaan mutunya tidak ini apa, tidak sesuai dengan perencanaannya. Kemudian banyak faktor lah intinya ya. Di sana mungkin banyak juga eh, apa eh, di metode pelaksanaan juga bisa mempengaruhi ya. Karena apa? Karena metode pelaksanaan juga bisa berdampak dengan kegagalan struktur. Contohnya seperti apa? Yaitu tadi ya, misalnya kalau kita struktur beton, di sana kan ada tahapan-tahapan untuk membuka misalnya cetakan atau backcasting, itu kan ada persyaratannya di sana ya. Bisa jadi struktur masih belum eh, mampu memikul beban, sudah dilepas ininya ya, cetakan atau backcastingnya juga bisa mengakibatkan kegagalan struktur ya. Tapi di sini kita hanya di dalam tahapan perencanaan ya. Artinya eh, tahapan perencanaan ini adalah tahapan di mana prosedural-prosedural dari suatu aturan itu ya kita harus ini ya, eh, laksanakan lah gitu ya, mengacu kepada ketetapan SNI ya. Oke, sebelum kita lanjut ke ini, ada yang perlu didiskusikan lagi sebelum kita lanjut ke
klasifikasi penampang. Ada ya? Oke, kita lanjut ya. Kalau yang tadi itu adalah menghitung tegangan ya. Sekarang kita masuk ke klasifikasi penampang ya. Jadi kembali lagi saya sampaikan ya, bagaimana atau apa tujuan kita menganalisis suatu penampang di sini ya. Nah, tujuannya adalah ketika kita mengklasifikasikan penampang kita tadi itu, maka kita nanti akan diarahkan eh, misalnya gitu ya, kita menganalisis suatu penampang kategori misalnya kompak, maka nanti untuk menghitung kekuatan si penampang tadi itu rumusnya berbeda dengan penampang non kompak atau penampang langsing ya. Jadi rumus-rumus untuk menganalisis suatu penampang itu juga akan dipengaruhi oleh karakteristik dari jenis penampangnya ya. Nanti persyaratan-persyaratan untuk kategori mana penampang plastis, mana penampang kompak nanti itu eh, ada ininya ya, parameternya ya. Nah, termasuk juga nanti penampang-penampang plastisnya juga nanti akan terkategori kekuatannya juga akan berbeda gitu ya. Contohnya apa? Contohnya kalau kita misalnya manusia gitu ya, pastinya ketika kita lihat dari segi fisiknya ya, ada yang gemuk, pendek misalnya ya, maaflah mungkin saya itu ya, pasti akan terlihat dia akan lebih kuat memikul beban mengangkat sekarung beras misalnya dibanding eh, seseorang itu dia agak kurus dan langsing dan tinggi misalnya gitu ya. Dari secara logika juga kita bisa eh, menjawab atau bisa menilai bahwa oh ini lebih kuat si ini gitu ya. Termasuk juga nanti di jenis bentangnya ya, bentang struktur dari balok ya, akan lebih kuat si balok yang relatif pendek ya dibandingkan dengan balok yang relatif panjang ya. Karena apa? Itu tadi kan karena ini berangkat dari momen tadi ya. Momen itu adalah hasil kali antara beban dengan jarak. Jarak ini ketika makin panjang mati akan sebesar nilainya. Maka nanti akan ini mempengaruhi dari kekuatannya. Walaupun misalnya ini nanti sama penampangnya, ya, jenis penampang ini antara ini kita samakan misalnya balok T tadi. Tetapi ketika panjangnya akan berbeda, maka nanti kekuatannya juga akan berbeda. Kekuatan struktur ini memikul beban pastinya akan lebih kuat memikul beban si pendek ya. Contoh sederhana aja ya. Kita mengambil sebatang lidi misalnya ya. Lidi dengan diameter yang sama, yang seragam. Kemudian kita potong panjangnya yang berbeda ya, berbeda. Kemudian kita beri tekanan pada lidi tersebut. Pastinya ya, padahal ini diameternya sama ya, atau dimensi si lidi ini sama. Maka kita akan lebih kuat, lebih besar kekuatan gaya kita untuk menekan si lidi ini yang pendek ini dibanding dengan yang panjang ya. Kalau panjang ini misalnya kita menekan ya mungkin nggak terlalu keras kita menekan sudah mengalami lendutan ya. Berbeda dengan yang ini tadi ya, akan lebih besar nilainya. Artinya apa? Dalam suatu struktur ya, panjang itu akan mempengaruhi kekuatannya ya. Termasuk juga nanti penampang, jenis penampang ya. Jenis karakteristik dari penampang dia tadi itu akan mempengaruhi kekuatan dia memikul bebannya. Nah, kalau nanti bebannya terkategori penampang plastis, kemudian terkategori penampang kompak, maka nanti ini akan lebih lemah. Jadi penampang plastis itu eh, kategori penambang plastik itu nanti dia akan memikul artinya paling maksimum lah dia ya. Dia mampu memikul beban yang sampai bisa mencapai puncaknya gitu ya kekuatannya. Sedangkan untuk penampang kompak mungkin di bawahnya lagi ya. Apalagi di bawah non kompak. Bahkan nanti penampang langsing ini itu nanti akan terkategori paling lemah ya. Walaupun nanti dari segi struktur apa luas penampangnya sama dari masing-masing misalnya persegi atau
lingkaran misalnya ya. Luasan penampangnya sama dengan yang ini misalnya. Nah, belum tentu nanti perbedaan-perbedaan ketiga jenis penampang ini itu akan tidak sama ininya ya. Tidak sama kekuatan dia memikul beban ya. Artinya apa? Artinya walaupun luasan ini nanti kita hitung misalnya ini 100 milimeter persegi, ini juga lingkaran ini 100 mili, dan ini juga 100 mili misalnya persegi. Kemudian kita pasang di suatu balok dengan jarak tertentu. Maka nanti masing-masing penampang ini akan ininya ya berbeda kekuatannya gitu ya. Padahal kalau kita lihat ya luasannya sama. Kalau ibaratnya kita di proyek kan besi itu dihitung dari anggaran gitu ya. Anggarannya itu dihitung dari eh, beratnya. Nah, kalau kita di luas ininya luasnya penampangnya sama, pasti otomatis beratnya sama. Tetapi dibandingkan kekuatan, nah dia tidak akan bisa seragam kekuatan yang dipikul ini ya, tergantung jenis penampang ya. Tergantung nanti kekuatan itu dipengaruhi oleh suatu penampang ya. Makanya penampang-penampang baja yang tersedia di pasarnya itu ya ada yang bulat, ada yang segi empat, ada yang WF, ada yang H-beam itu semuanya difungsikan untuk memikul gaya-gaya tertentu ya. Makanya kadang kita tidak boleh sembarangan menggunakan profil baja ya pada struktur kita ya. Untuk balok misalnya yang efektif penampangnya seperti apa ya. Nah, itu tinggal kita lihat nanti nilai inersi yang tadi karena pengaruh tadi kan perhitungan ke inersia kemudian nilai modulus elastisnya maka itu yang mempengaruhi sehingga nanti yang mana nilai-nilai nanti yang memunculkan nilai itu besar maka itu nanti yang kita gunakan efektif ya. Termasuk sudah saya sampaikan mungkin juga misalnya jangan sesekali digunakan baja H-beam gitu ya yang sama antara B dan H-nya ya B dan H pada balok. Nah, ini kurang tepat ya. Pak, aman aja, Pak. Ya memang aman, walaupun aman, tapi tidak maksimal kekuatan yang dipikulnya. Kalau kita gunakan dengan penampang yang sama dan kita menggunakan luasan penampang yang sama ya, kita gunakan bajau I misalnya atau WF, maka nanti kekuatan yang bisa dipikulnya adalah lebih besar gitu ya. Sehingga apa? Sehingga nanti penampang-penampang itu semuanya diperuntukkan sesuai dengan eh, fungsi dia memikul apa ya. Kalau dia gaya tekan berarti gunakan profil yang maksimum penampang itu memang dia efektif memikul beban kan, termasuk juga tarik ya. Balok juga demikian atau balok lentur juga harus disesuaikan dengan jenis penampang yang tepat untuk dia ya. Contohnya misalnya HB mini ini tidak cocok di balok, tapi lebih cocok ini di kolom ya, penggunaan kolom. Karena apa kolom itu kan dia aksial ya. Jadi seluruh penampang ini eh, seragam ininya ya, apa namanya pemikul bebannya ya. Berbeda ketika balok lentur ya. Balok lentur ini ya tidak cocok dengan penampang H-beam ya, tapi WF atau baja I gitu ya. Di mana nilai H-nya ini lebih tinggi dibanding nilai B. Karena apa? Dampaknya ini kan adalah menghasilkan nilai inersia akan eh, sumbangsih yang nilai inersia yang lebih tinggi gitu intinya ya. Jadi disinilah nanti kita mengklasifikasi atau memberikan jenis-jenis profil itu untuk apa gitu ya. Nah ini gambarannya kenapa jenis penampang itu diklasifikasikan dari beberapa karakter ataupun beberapa klasifikasi gitu ya. Itu tadi untuk bisa membedakan kekuatan-kekuatan itu berada di mana gitu ya. Nah, ini bisa digambarkan ya. Jadi dari grafik ini bisa kita pahami gitu ya bahwa kalau dia penampang terkategori penampang plastis, maka kekuatannya itu bisa melampaui pastinya bisa mencapai momen plastis lah ya. Sebelum dia mengalami kegagalan ya, maka dia bisa mencapainya. Kemudian kompak juga relatif bisa gitu ya, tetapi kekuatannya
tidak sampai batas plastis, dia sudah bisa mengalami kegagalan ya, bisa kegagalan pengaruh dari tekuk misalnya ya. Nah, sedangkan untuk jenis penampang non kompak ya, ini gambaran gitu ya, gambaran dari tren karakteristik dari suatu penampang itu ini dimuat dalam sebuah grafik gitu ya, gambaran grafik. Jadi kalau non kompak ini ya, kemampuan dia memikul beban ya, dia hanya berada antara momen elastis dan momen plastis, tapi tidak bisa mencapai momen plastis. Dia di tengah-tengah sudah gagal, sudah bahasanya sudah letoy gitu ya. Belum sampai ke puncaknya dia sudah letoy misalnya gitu ya. Letoy ini bisa dipengaruhi karena kegagalan misalnya kuk di permukaan atau di bagian area tertekan di penampangnya gitu ya. Contohnya misalnya kalau kita menggunakan baja WF gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita hitung kekuatan ini misalnya 100 kilogram misalnya ya, maka dia sebelum dia batas ini ya, batas momen plastisnya 100 kilogram, tapi ketika dia diberi beban P misalnya, dia belum mencapai momen plastisnya, dia sudah mengalami kegagalan ya. Bisa jadi kegagalannya ya tertekuk di daerah tekan ini gitu ya. Kalau kita bagi dua ya, ini netral di bagian atas tertekan, di bagian bawah tertarik ya. Jadi bisa kegagalannya di awal di sini ya. Nah, untuk profil terkategori penampang langsing, nah bahkan dia tidak bisa mencapai batas maksimum elastisnya, dia sudah mengalami kegagalan ya. Nanti kita untuk menghitung ataupun mengklasifikasi ini ada hitung-hitungannya ya. Nanti kategori yang mana itu ada ininya ya, hitungannya. Yang penting di sini kita terlebih dulu memahami dulu gitu ya, apa itu kategori plastis, apa itu kompak, non kompak, bagaimana kekuatannya. Nah, itu dulu kita pahami gitu ya sebelum kita nanti bisa masuk ke bagaimana perhitungannya ya. Nanti ada apa namanya kriterianya. Oh, kalau hitungannya nanti dari sini ke sini dia terkategori plastis. Kalau hitungannya nanti ini A ke B misalnya dia hitungannya kompak gitu ya. Yang penting nanti di sini bahwa karakteristik dari suatu penampang itu nanti akan mempengaruhi kekuatannya gitu ya. Ya, Pak, bertanya, Pak, kenapa bisa bagian tekan ini mengalami ini eh, lokal misalnya tertekuk gitu. Karena apa? Ya karena jenis penampang yang kita gunakan itu bisa jadi ya perbandingan antara nilai misalnya ini B ya dengan ketebalan dari flange-nya ini itu terlalu tipis gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi ya. Kalau relatif tipis misalnya tebal satu ini tebal dua ya. Antara tebal satu dan tebal dua ini maka ini akan rawan terhadap tekuk ya. Sehingga kan nanti kategori di sini adalah kategori penampang bisa langsing gitu ya. Ini juga ya, webnya ini nanti kategori langsing ada ya. Nah, itu yang nanti yang parameter perhitungannya ya. Tapi kejadian-kejadian kegagalan struktur bisa kita pahami bahwa baja itu punya karakteristik seperti itu ya. Oke, sebelum kita lanjut kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Ini kebetulan sudah banyak pesertanya ya. Coba kita buka dulu nih, apa namanya, videonya biar kita lihat ininya ya. Apa absensinya. Pastikan nama masing-masing itu sudah namanya ya, karena kemarin ada nama Zoom-nya itu nggak tahu sampai sekarang siapa ini orangnya ya. Pengguna Zoom katanya ditulis di situ, tapi saya namanya nggak tahu ya. Oke, oke. Kalau yang buka ini mungkin ada kegiatannya atau ada kesibukan mungkin. Oke, satu, dua. Nah, ini ada lagi masuk ini. Oke, satu, dua, tiga. Oke, ini absen ya. Sebelum kita absen ada yang perlu didiskusikan.
Optionnya ya. Baca lanjut satu non-rek. Pertemuan kedua tanggal 5 ya, bulan 10. Oke ya, sudah dapat ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya, sedikit lagi nih sebelum habis Zoom-nya ya. Oke, siap, Pak. Oke, ini juga sama ya, grafik yang menggambarkan bagaimana penampang plastis itu eh, area atau zonanya masuk bisa mencapai momen nominal sama dengan momen plastis ya. Ini sama seperti grafik tadi. Kemudian ini juga sama ya, ketika kita menganalisis suatu komponen tekan ya, ini di baja satu kemarin ya, sebelum di semester sebelum ini ya, baja satu. Ketika kita menganalisis suatu komponen batang tekan, kita juga kemarin mengklasifikasikan penampangnya kategori langsing dan tidak langsing ya. Ada dua ya. Nah, kalau untuk analisis komponen lentur itu ada tiga ininya kategori penampangnya ya. Kompak, non kompak, dan langsing ya. Bagaimana gambaran yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa eh, eh, penampang itu akan mempengaruhi kekuatan dari strukturnya ya. Nah, ini ada selanjutnya adalah berkaitan dengan jenis dari panjangnya, pengaruh panjang. Kalau tadi adalah pengaruh pengaruh dari penampang, sekarang pengaruh panjang dari struktur ya. Ini juga tadi sudah saya gambarkan ya, bagaimana suatu struktur itu eh, panjangnya itu memberikan pengaruh kekuatannya ya. Balok yang A ini misalnya pendek, lebih pendek dibanding dengan balok yang B ini gitu ya. B ya, walaupun nanti penampang ini sama yang kita gunakan ya, sama terhadap si A dan B ya, kita pasang sama. Maka nanti kemampuan dia memikul beban ya, memikul beban P nanti akan berbeda ya. Walaupun penampangnya sama, kita gunakan sini baja WF misalnya baja WF 300 gitu ya. Ini juga kita pasang baja WF 300 misalnya. Namun yang berbeda itu adalah di sini panjangnya 6 ya, dan ini adalah 4 misalnya. Maka kekuatan si struktur ini memikul beban A dan B itu kan berbeda ya. Maka